indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada waktu hidupku, pencobaan berat menekan, aku berseru, apa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat beribadah dan bersekutu di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali bersama kami beribadah di tempat ini, kami juga menyampaikan selamat sore, selamat beribadah dan bersekutu. Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian juga kepada saudara-saudari yang mengikuti siaran ibadah ini melalui radio, video, internet dimanapun saudara-saudari berada. Kami juga menyampaikan selamat beribadah dan bersekutu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersama kita akan naikkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 301, Yesus ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Kembali dari atas, saya undang bersama kita bangkit berdiri. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah. Sekali lagi kita mengatakan segala pujian syukur bagi, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan
menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk perpanjangan umur, kesehatan, terlebih kesempatan kami bisa beribadah melayani Tuhan pada sore malam ini. Sebab hanya lewat ibadah pelayanan semacam ini kami bisa menyembah-Mu, kami bisa berdoa kepadamu Tuhan. Dan Engkau akan melakukan segala sesuatu sesuai kehendak-Mu. Engkau akan melakukan yang terbaik bagi kami, bahkan sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pelayanan ini dalam tangan kemurahan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamakan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat terjadi di tengah kami. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, sertai lindungi, baik di sini di Surabaya, Medan, semua. Lindungi dengan darah-Mu, jauhkan dari celaka mara bahaya. Tiba di tempat ibadah dengan selamat semua untuk kemuliaan nama-Mu. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih, pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu Tuhan, memberkati semua. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami, gedung gereja yang kami pakai, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan, tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Puji nama Tuhan, hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita semua bisa beribadah dan melayani Tuhan pada sore hari ini. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan waktu yang ada untuk kita bisa sungguh-sungguh dalam beribadah dan melayani Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian tambahan nomor 71, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindunganku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kembali dari atas, bersama kita bangkit diri kembali. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindunganku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan, biarlah kita sebagai kehidupan yang muda ini berserah dan berseru kepada Tuhan, banyak mendengar firman, banyak menyembah Tuhan, sehingga Tuhan sanggup membuat mujizat dalam hidup kita. Sehingga apa yang tak pernah kita lihat, apa yang tak pernah kita dengar, semua Tuhan sediakan bagi kita. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya, Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Kembali dari atas. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kembali dari atas, bersama kita bangkit berdiri kembali. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kembali dari atas, apa yang tak pernah dilihat mata? Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kami memberikan kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan, yang sudah saudara-saudari
alami, tempat di depan bisa dipergunakan dengan baik. Sambil menunggu, kita akan lanjutkan pujian kita dengan nyanyian yang berjudul Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kembali dari atas. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Masih tetap saya berikan kesempatan. Sambil menunggu, kita lanjutkan pujian kita selanjutnya, nyanyian rohani nomor 328, Allah itu baik. Bersama kita bangkit berdiri kembali. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya,
Yesusku luar biasa. Kembali dari atas, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Baik, jika tidak ada, kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian yang berjudul Hati Hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tetap kita akan naikkan pujian ini kembali dari atas, kemudian kami memberikan kesempatan pada vokal grup untuk menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya.
kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku perlukan kasih-Mu, hapus pelanggaranku, bangunkan kehidupanku, masuk dalam rencana-Mu, sucikanlah hidupku dengan air firman-Mu. Tiada bercela menjadi mempelai-Mu. Hidup ini hanya bagi-Mu Tuhan, bentuklah sesuai kehendak-Mu ya Tuhan, dan hanya rendah hati sama seperti Yesus. Ku perlukan kasih-Mu, hapus pelanggaranku, bangunkan kehidupanku, masuk dalam rencana-Mu, sucikanlah hidupku dengan air firman-Mu, sampai ku
Terpuji nama Tuhan, biarlah kita kehidupan kaum muda remaja untuk kita mau digarap kerjakan oleh firman pengajaran yang benar, sehingga hidup kita bisa disucikan oleh firman, sampai kita bisa menjadi sempurna seperti Tuhan. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan, firman pengajaran yang benar, yang sanggup menolong hidup kita dari berbagai persoalan, bahkan lebih daripada itu semua, sanggup menyucikan hidup kita, sampai kita bisa sempurna menjadi mempelai wanita Tuhan. Kita akan pujikan pujian kita yang terakhir dari nyanyian yang berjudul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kembali dari atas. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kembali dari atas. Ku yakin saat kau berfirman, saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Bersama kita bangkit berdiri. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang
Tuhan, tak ada yang tahu mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu. Firman-Mu sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sanggup menciptakan segala sesuatu Tuhan. Bahkan firman-Mu sanggup menciptakan manusia tanah liat yang berdosa, yang hina dina, menjadi manusia sempurna seperti Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu saat ini. Nyatakan firman-Mu di tengah kami sekalian Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Firman-Mu sungguh-sungguh pernyataan kasih-Mu atas kehidupan kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada. Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri. Oh Tuhan, dalam bahasa Indonesia, Inggris, dimanapun kami berada, urapi semua dengan urapan yang sama. Kami semua bisa mendengar, mengerti, melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh nyata, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Menyerahkan hidup kami Tuhan, menyerahkan masa depan kami, pekerjaan kami, studi kami, masalah-masalah kami, pelayanan kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu. Engkau memeluk kami merasakan kebahagiaan surga. Engkau memberi jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami semua. Gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada-Mu saat ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajar benar, kembali ke Alkitab. Kami menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepada-Mu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11. Kita berada pada ayat 37 sampai ayat yang ke-54. Sekarang sudah ayat 53 sampai 54. Ya. 37 sampai 54. Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Jadi ibadah dan pelayanan orang Farisi dan ahli Taurat itu hanya mengutamakan perkara jasmani. Ya. Cuci tangan, kaki itu aja adat istiadat ya, hanya mengutamakan perkara jasmani sehingga tidak mengutamakan firman Allah, firman pengajaran. Di ayat 37 Yesus mengajar ya, makanan rohani, tapi mereka mempersoalkan tentang makanan jasmani, cuci tangan dan lain-lain. Nah, ini tidak mengutamakan firman Allah, firman pengajaran benar, sehingga dikecam oleh Yesus dengan 6 celaka. Dikecam oleh Yesus dengan 6 celaka. Ini awasan bagi kita. Orang Farisi, ahli Taurat sudah beribadah, tapi tidak mengutamakan firman Allah,
firman pengajaran yang benar. Sehingga dikecam oleh Yesus dengan 6 celaka. Nah, sekarang sudah selesai 6 celaka sampai 52 sudah selesai 6 celaka. Mereka dikecam dengan 6 celaka. Bagaimana sikap mereka? 53, 54. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Nah, mestinya dikecam itu dengan keras, celaka kamu begini, kamu mestinya bertobat. Nah, tapi enggak. Ya, dikecam oleh Yesus dengan 6 celaka, maka orang Farisi ahli Taurat terus-menerus mengintai Yesus, membanjiri Yesus dengan rupa-rupa soal, memancing Yesus ya supaya salah ngomong dan ya, sehingga bisa menangkap Yesus. Memancing Yesus supaya salah ngomong sehingga bisa menangkap Yesus. Nah, ini sikapnya betul-betul dalam kekerasan hati. Sudah dikecam, dikecam oleh Yesus, sudah ditegur dengan keras, nah, tidak mau bertobat sampai tidak bisa bertobat nanti. Mereka hanya mengintai, membanjiri dengan soal-soal, memancing Yesus sehingga berusaha untuk menangkap Yesus. Nah, istilah mengintai, ya pengintai itu kalau musuh ada pengintai mencari tempat yang lemah. Nah, di sini mengintai Yesus itu mencari kelemahan-kelemahan Yesus orang lain ya. Kalau kita mencari kelemahan orang lain, Yesus di sini sehingga tidak ada kesempatan untuk melihat kelemahan diri sendiri. Nah, itu bahayanya. Kita hanya mengintai orang lain. Dulu mereka mengintai Yesus, mencari kelemahan-kelemahan Tuhan Yesus, sehingga tidak ada kesempatan untuk ya koreksi diri, untuk melihat kelemahan diri sendiri. Koreksi diri, tetap bertahan dalam kelemahan-kelemahan. Nah, itu istilah mengintai. Ya. Kemudian membanjiri dengan soal-soal masalah. Membanjiri Yesus dengan soal-soal masalah. Ya, ini sama dengan mencari masalah. Tidak ada masalah, cari masalah. Mencari masalah, membuat masalah-masalah. Supaya menimbulkan pertengkaran, perdebatan, pertengkaran. Nah, ini ya, di situ troublemaker sekarang itu. Nah, ini mencari atau membuat masalah-masalah. Tidak ada masalah jadi ada masalah, masalah kecil jadi besar. Supaya terjadi perbantahan, ya, supaya terjadi pertengkaran dan lain-lain. Itu. Kemudian memancing, ya, memancing, ngumpan ini ya, pakai umpan, ya, menjebak, memancing itu, memancing Yesus sama dengan menjebak dengan kata-kata untuk mendapatkan kesalahan Yesus, terutama dalam kata-kata. Dijebak dengan kata-kata supaya ada salah kata, ya, salah ngomong. Nah, itu sehingga bisa menangkap Yesus. Bisa menangkap Yesus. Nah, ini ahli Taurat orang Farisi. Karena mereka ibadah, melayani, tapi hanya mencari perkara jasmani, perkara luar. Tidak mengutamakan firman. Akhirnya yaitu sikap terhadap pribadi Yesus begitu. Mengintai, membanjiri dengan masalah, kemudian memancing untuk menangkap Yesus. Nah, istilah menangkap Yesus, mereka berusaha menangkap Yesus. Nah, ada Tuhan berkata, gembala dibunuh, domba-domba tercerai-berai. Nah, jadi istilah menangkap Yesus, Yesus itu kepala. Yesus gembala, kita domba, domba tercerai. Yesus kepala, kita tubuh, tubuh tercerai-berai. Jadi istilah menangkap Yesus sampai berusaha menangkap Yesus sama dengan mencerai-beraikan tubuh Kristus. Memecah belah tubuh Kristus. Nah, ini. Jadi ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah pemecah belah.
saudara, tubuh Kristus, menghalangi pembangunan tubuh Kristus, menghalangi pembangunan tubuh Kristus, kesatuan tubuh Kristus. Nah, ini orang yang nggak mau firman, ya, firman itu Yesus kepala, ya, dia pasti memecah belah, memecah belah tubuh Kristus. Ya, semoga kita bisa mengerti, menghalangi pembangunan tubuh Kristus yang benar, yang sempurna yang dihalangi. Justru yang benar yang dihalangi. Kalau yang tidak benar dia dukung. Nah, ini ahli Taurat orang Farisi. Gambaran hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani, tapi bukan firman tujuannya. Tujuannya yang lain. Terutama yang jasmani, itu bahaya besar. Ya, semoga kita bisa mengerti. Matius 8 berkebalikan dengan kerinduan hati Tuhan. Matius 8 ayat 18 mulai. Matius pasal yang ke-8 ayat 18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang, suruh menyeberangi danau atau lautan. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Nah, inilah ulah dari ahli Taurat, orang Farisi sekarang hamba Tuhan yang menolak firman pengajaran, menolak penyucian, berarti hanya yang jasmani, mau menangkap Yesus, memecah belah tubuh. Nah, ini disampaikan Tuhan di sini. Anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepalanya. Ini artinya kerinduan Yesus sekaligus keluhan Yesus. Kerinduan Yesus sekaligus keluhan Yesus sebagai kepala. Sebagai kepala. Nah, untuk meletakkan kepalanya. Kerinduan Yesus untuk meletakkan kepalanya. Nah, kepala itu di mana? Di atas tubuh. Nah, ini keluhan, kerinduan hati Yesus, keluhan dari Yesus sebagai kepala untuk bisa meletakkan kepalanya. Sebab serigala sudah bisa punya liang sarang, burung liang rumah, burung sudah punya sarang. Anak manusia ini kepala tidak ada tempatnya. Serigala sudah ada tempatnya, burung sudah ada tempat, anak manusia tidak ada tempatnya. Ini kerinduan sekaligus keluhan hati Yesus sebagai kepala, rindu untuk mencari tempat meletakkan kepalanya, sama dengan rindu untuk terjadi pembangunan tubuh Kristus. Kepala di atas tubuh, rindu untuk terjadi pembangunan tubuh Kristus yang benar, yang sempurna, berdasarkan firman pengajaran benar. Rindu untuk terjadinya pembangunan tubuh Kristus berdasarkan firman pengajaran benar. Pokok anggur yang benar, firman pengajaran benar. Carang-carang menempel di surga, itulah suatu carang-carang. Ya, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Nah, di situ harus ada pokoknya, persekutuan yang benar harus ada pokoknya, firman pengajaran benar. Itu saja. Semoga kita bisa mengerti. Nah, jelas, saudara, ahli Taurat dan orang Farisi tadi tidak mengutamakan firman. Kalau kita baca mulai ayat 37 sudah kita pelajari ya. Sementara Yesus mengajar makanan, kemudian makanan jasmani dipersoalkan, tidak cuci, tapi pengajaran mereka tolak. Nah, jadi ahli Taurat dan orang Farisi tidak mengutamakan firman pengajaran, menolak firman pengajaran benar, sehingga menolak, menghalangi pembangunan tubuh Kristus yang benar berdasarkan firman pengajaran. Jelas, karena mereka menolak pengajaran benar, ya menolak pembangunan tubuh Kristus yang benar sesuai berdasarkan firman pengajaran. Mereka tolak, mereka halangi, menolak, menghalangi, memecah belah. Nah ini saudara, hati-hati. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ini pelajaran dari ahli Taurat orang Farisi. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menolak firman pengajaran yang benar. Yang menolak firman pengajaran benar. Saudara, sama dengan menangkap Yesus. Sama dengan menangkap Yesus. Kalau menolak pengajaran benar, menghalangi pengajaran benar, sama dengan menangkap Yesus, sama dengan memecah belah tubuh Kristus, menolak
menghalangi pembangunan tubuh Kristus yang benar, yang sempurna. Nah, sama itu, memecah belah, menolak, menghalangi pembangunan tubuh Kristus yang benar, yang sempurna. Kalau menolak pengajaran benar, itu sama dengan menangkap Yesus. Menangkap Yesus, ini memecah belah tubuh Kristus, menolak pembangunan tubuh Kristus, menghalangi pembangunan tubuh Kristus yang benar. Nah, dalam Matius 8, tadi kerinduan Tuhan untuk bisa terjadi pembangunan Tuhan, ada halangan-halangan di sana. Ada 3 macam halangan dalam pembangunan tubuh Kristus yang benar, yang sempurna. Dalam Matius 8 itu saja ada 3 macam halangan pembangunan tubuh Kristus. Yang pertama tadi ayat 20 saja, ayat 20. Itulah serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Nah, ini saja. Jadi yang pertama, setan dengan kekuatan serigala dan burung. Setan dengan kekuatan serigala dan burung. Nah, ini halangan pembangunan tubuh Kristus. Yang pertama, setan dengan kekuatan serigala dan burung. Serigala roh jahat, burung roh najis. Serigala roh jahat, jahat, keinginan akan uang yang mengakibatkan kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama membutuhkan, tidak bisa membangun tubuh Kristus. Serakah justru mencuri milik orang lain, milik Tuhan. Perpuluhan, persembahan khusus milik Tuhan dicuri. Mulai kami, hamba-hamba Tuhan. Nah itu bukan Yesus yang ada di sana. Serigala dan burung yang ada di sana. Serigala yang ada. Nah, kami hamba Tuhan bertanggung jawab. Kalau hamba Tuhan mencuri milik Tuhan. Yang ada bukan pengajaran yang benar, bukan pribadi Yesus. Yang ada serigala. Yesus tidak ada tempat dalam ibadah. Serigala yang ada. Nah, nomor 1 hamba Tuhan ini gembala tidak sembarang. Tidak sembarang. Saja, Tuhan tolong kita. Baru kesalahan pertama aja soal uang. Sudah Yesus tidak ada di situ, serigala yang ada. Makanya kalau sampai gereja Tuhan bertengkar soal uang, waduh, berat saya mengatakan. Sangat berat mengatakan. Mana ada pribadi Tuhan di situ. Serigala yang banyak di situ. Mohon maaf, biar besar, gereja besar, hebat. Pendetanya hebat, nah, kalau soal uang aja bertengkar. Mana ada pribadi Tuhan. Serigala yang ada di sini. Kikir dan serakah. Kikir dan serakah. Ya, semoga kita mengerti. Nah, jadi Om mendapat pelajaran yang istimewa dari guru Om, Pendeta Pongdonga Lembah namanya. Waktu sebenarnya 2 gereja kami di Malang ini. Satu ada, sini sedang membangun. Tapi saya diusir dengan alasan yang membuat tertawa. Ompong aja tertawa. Ada jemaat yang pindah katanya, jadi butuh gembala di sana. Wah, tertawa Ompong. Apa maksud? Tidak ada maksudnya. Jadi umpama ini ada jemaat pindah ke gereja A. Oh, gembalanya harus dipindah ini. Sudah ada butuh ini jemaat begitu. Pindah 2 orang. Padahal keluarganya. Jadi sudah pergi kamu. Nah, ini jemaat sudah pindah 2 orang. Jadi butuh gembala baru begitu. Jadi Ompong coba bilang. Ini semua kamu. Surat keputusan kamu. Gembalanya. Ya, mau dirobohkan oleh kamu boleh gerejanya. Mau diapakan boleh. Tapi bagaimana baiknya? Diserahkan. Jangankan uang. Gerejanya serahkan aja kalau diminta. So, aku minta serahkan aja. Nah, untuk membuktikan bahwa yang ada di dalam ibadah bukan serigala. Tetapi yang ada adalah Yesus. Adalah Yesus sebagai kepala. Nah ini, jadi soal uang hati-hati. Kami dulu hamba Tuhan. Kemudian juga serigala burung roh najis. Nah, mengarah pada dosa makan minum. Merokok, mabuk, narkoba lah ini. Kalau yang khotbah merokok, mabuk, narkoba, yang main musik, wah ini siapa yang ada di dalam rumah Tuhan? Siapa ini? Ayo, makanya jangan sembarang. Dalam ibadah-ibadah apa di sekolah, jangan sembarang siapa yang khotbah. Kalau yang khotbah, kita tidak tahu bagaimana ada roh jahat, roh najis. Kita ditipu, Yesus disingkirkan, ditangkap.
serigala dan burung yang ada dalam hidup kita nanti. Hati-hati. Bukan berarti sini paling benar, paling bagus di sini aja. Enggak. Yang paling benar Alkitab. Nah, ayo cocokkan dengan Alkitab semua. Jangan, Tuhan tolong, jangan sembarangan dalam ibadah. Orang Farisi ahli Taurat ini beribadah juga. Bukan nganggur, bukan enggak mau ibadah. Mereka tetapi kalau salah, bukan Yesus yang di sana, justru Yesus ditangkap. Bukan pengajaran serigala dan burung. Roh najis, makan minum, kawin mengawinkan, percabulan. Nah, hati-hati, saudara, dosa percabulan. Nah, kemudian nikah yang salah, ya, dalam kesaksian nikah yang salah tinggal ceraikan istri, kawin lagi tapi khotbah di mana-mana luar biasa. Wah, ini menipu betul. Ini serigala dan burung yang ada, bukan Tuhan Yesus yang ada. Hati-hati ya, saya nomor 1. Pemain musik dan ayo hati-hati. Ya hati-hati, lewat pandangan, lewat pikiran, jangan najis, itu burung. Semua penyanyi apa saja semua, terima tamu, pelayan-pelayan, kita semua. Jangan, itu serigala burung. Nah, kalau ada serigala burung, menuju pembangunan Babel, bukan tubuh Kristus, tubuh Babel. Wahyu 18 ayat 2. Wahyu 18 ayat yang kedua. Dan ia berseru dengan suara kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh jahat, serigala, dan tempat bersembunyi roh najis, burung, tempat bersembunyi segala burung yang najis dan dibenci. Nah ini saja, semoga kita bisa mengerti. Ini halangan pertama, serigala burung saja. Jadi setan dengan kekuatan roh jahat, roh najis, mau menyingkirkan Yesus sebagai kepala. Nah, sehingga aku mengarahkan sidang jemaat kaum muda kepada pembangunan tubuh Babel. Sempurna dalam kejahatan kenajisan. Ini namanya mempelai wanita setan yang akan dibinasakan selamanya. Mempelai wanita palsu. Mempelai wanita setan, mempelai wanita palsu yang akan dibinasakan selama-lamanya. Memang ibadah, tapi diarahkan lain. Bukan membangun tubuh Kristus, membangun tubuh Babel. Kepalanya bukan Yesus, Yesusnya ditangkap kok. Pengajaran tidak boleh kok. Jangan keras-keras, jangan ini, kalau perlu tidak boleh. Sekarang dalam kaum muda, tidak usah firman, tidak usah khotbah, sharing-sharing, cerita-cerita, senang-senang. Nah ini Yesus ditangkap, tidak sadar. Kalau Yesus ditangkap, kalau tidak ada firman, Yesus ditangkap. Serigala dan burung leluasa menguasai kita. Nah, semoga kita bisa mengerti, hati-hati. Ya, Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong kita. Yang kedua, halangan kedua, Matius 8, 21, 22. Kembali ke Matius 8, 21, 22. Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dulu menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Ya, yang kedua, antikris dengan kekuatan daging untuk membangun tubuh yang mati. Ada tubuh tapi mati, tidak ada gunanya. Ya, membangun tubuh yang mati. Tadi setan, kekuatan roh jahat najis membangun tubuh Babel. Lawannya tubuh Kristus, tubuh Babel. Sekarang tubuh mati, antikris dengan kekuatan daging. Untuk membangun tubuh yang mati. Nah, tubuh yang mati artinya dikuasai oleh daging. Kehidupan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dikuasai oleh hawa nafsu daging. Keinginan daging. Prakteknya 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Tidak berubah. Beribadah tapi tidak berubah. Seperti ahli Taurat orang Farisi beribadah tapi tidak berubah. Ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia mencintai diri sendiri. 1, egois. Menjadi hamba uang. 2, mereka membual. 3, menyombongkan diri. 4, mereka akan menjadi pemfitnah. 5, mereka akan berontak terhadap orang tua. 6,
Dan tidak tahu berterima kasih 7. Tidak memperdulikan agama 8. Nah, hati-hati. Tidak peduli agama ini, mencampur adukkan agama, mempelajari agama lain 8. Ya, tidak tahu mengasihi 9. Tidak mau berdamai 10. Suka menjelekkan orang 11. Tidak dapat mengekang diri 12. Garang 13. Tidak suka yang baik 14. Suka mengkhianat 15. Tidak berpikir panjang 16. Berlagak tahu 17. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah lah hawa nafsu. Tidak taat 18. Menuruti hawa nafsu sehingga tidak taat. Wah ini keinginan, wah ini hawa, wah ini pasti itu. Tidak taat. Tidak taat. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Oh bukan orang tak beribadah, bukan ateis. Saja menjalankan malah melayani. Seperti ahli Taurat orang Farisi. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka. Tidak mau firman. Beribadah tapi tidak mau firman. Kekuatan firman dia tidak mau. Tidak berubah. Mati itu tidak berubah. Orang mati taruh begini ya tidak berubah. Sampai besok ya tidak berubah. Sampai lusa tidak berubah. Tetap. Nah, jadi ini nomor 1. Saja praktek tubuh yang mati itu. Saja yang pertama tidak mengalami keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Saja tidak mengalami atau ditambah sekalipun beribadah dan melayani tetapi tidak mengutamakan firman Allah, firman pengajaran benar sehingga tidak mengalami keubahan hidup. Nah, begitu lebih jelas. Sekalipun beribadah dan melayani tapi tidak mengutamakan firman Allah, firman pengajaran benar. Tidak benar, ngawur. Itu sehingga tidak mengalami keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti itu. Tetapi tetap mempertahankan manusia darah daging dengan 18 sifat tabiat daging. Tetap mempertahankan manusia darah daging dengan 18 sifat tabiat daging tadi sampai tidak taat. Nah, camkan ini. Sampai tidak taat. Lebih menurut keinginan, aku ingin ini kok, aku ingin ini. Sampai tidak taat. Hati-hati. Om selalu katakan soal jodoh terakhir. Ujian terakhir. Hati-hati. Keinginan ini sampai tidak satu iman, sampai ini keinginan, sampai tidak taat. Jangan bermain api. Kalau bermain api, 1 kali tidak apa-apa, 2 kali, 1 kali pasti terbakar. Jangan main api. Jangan main api, pasti terbakar. Jangan. Ya, Tuhan tolong soal jodoh hati-hati. Ketaatan ini nomor 1. Ketaatan. Sudah rambu-rambunya taat soal jodoh. Ketaatan pada firman pengajaran benar. Ya, semua hal, tentunya semua hal. Tapi biasanya kaum muda jatuhnya di sini. Jatuhnya pada jodoh. Semua hal mau kerja, rambu-rambunya ya ini ketaatan pada firman. Mau apa sekolah, ketaatan. Kalau sudah tidak taat bahaya, ini penutup. Kalau tidak taat bisa 17 itu ada semua. Ngeri. Kejatuhan Adam dan Hawa apa? Kan tidak berzina, tidak ini. Tidak taat. Buah pohon yang satu tidak boleh, semua boleh. Yang satu tidak taat, hancur. Telanjang. Sampai menghasilkan sekarang telanjang tidak tahu malu sudah di dunia. Akibat ketidaktaatan. Telanjang tidak tahu malu, maaf ya. Seperti anjing babi, telanjang kemana-mana. Sampai ke mimbar ini, sampai di sini berani. Tidak tahu malu sudah sekarang. Kalau orang tidak taat. Nah, ayo sungguh-sungguh. Kaum muda sungguh-sungguh. Jangan keinginan hawa nafsu. Jangan. Ya, rambu-rambunya ketaatan jaga. Nah ini ya, tubuh yang mati tidak berubah. 18 sifat tabiat daging. Dicap 666. Menjadi sama dengan antikris yang akan dibinasakan selama-lamanya. Nah, ini tubuh yang mati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Mau ibadah pun ketaatan. Jangan keinginan. Oh ibadah di sana aku begini, aku dapat ini, aku hebat, aku jangan. Bahaya. Kalau tidak benar lo ya. Ya, kalau tidak benar, hati-hati. Ketaatan. Jangan sampai keluar dari sini. Ketaatan pada pengajaran yang benar. Hati-hati. Yang B, tidak setia. Mati itu tidak bisa gerak.
tidak setia, tidak aktif, tidak setia. Tidak setia, bahkan tidak setia dalam ibadah pelayanan, bahkan tinggalkan ibadah pelayanan. Itu tubuh yang mati. Nah, ini kekuatan antikris dengan keinginan daging awan membuat kita tidak setia. Bahkan tinggalkan ibadah pelayanan. Mati, tidak bisa gerak. 1 senti pun gerak tidak bisa, mati. Mati, mau jalan 1 senti tidak bisa. Tidak setia sampai tinggalkan ibadah. Yesaya 22 ayat 15 sampai 19. Hati-hati, ini kebodohan. Tidak setia itu bodoh, tidak pinter. Kalau setia itu pinter, biar di sekolah, waduh dia bodoh. Pinter di hadapan Tuhan. Saudara, mari, begini firman Tuhan semesta alam. Mari, pergi kepada kepala istana, kepada Sepna namanya, kepala istana yang mengurus istana. Dan katakan, nah ini mengurus istana. Saya katakan, loh ada apamu, siapamu di sini? Maka engkau menggali kubur bagimu. Loh, dia tinggalkan istana lalu menggali kubur. Loh, siapa yang mati? Tidak ada. Loh, jadi untuk dirimu sendiri menggali kubur, loh kan bodoh. Saja, hai yang menggali kubur di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh. Hai orang, ia akan memegang kau dengan kuat-kuat dan menggulung kau keras-keras menjadi suatu gulungan dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati, disitulah akan tinggal kereta kemuliaanmu. Hai engkau yang memalukan keluarga Tuhanmu. Aku akan melemparkan kau dari jabatanmu, dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sesuai firman pengajaran yang benar. Itu sama dengan mengurus istana kerajaan surga. Mengurus istana kerajaan surga. Saja, nah, di Indonesia ada istana presiden. Orang mengurus istana presiden tidak mungkin lapar. Nah, istilah mengurus istana kerajaan surga, di situ terkandung pemeliharaan Tuhan. Perlindungan, jangan macam-macam mau masuk istana presiden. Enggak bisa, harus dipanggil khusus. Sudah dipanggil jamnya harus khusus, waktunya khusus. Sudah khusus diperiksa, di ini, macam-macam. Enggak sembarang, perlindungan. Ada pemeliharaan, perlindungan, ada masa depan di situ. Kerja di mana? Di istana presiden. Ada masa depan. Nah ini. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Ada segalanya di istana. Bahkan ada hidup kekal. Lebih dari semua ada hidup kekal. Di sana kemuliaan hidup kekal di sana. Lah tentu sangat bodoh. Sangat bodoh tinggalkan istana untuk menggali kubur. Loh. Tidak mau kerja di istana. Maunya gali kubur aja. Loh, celaka. Bodoh betul. Meninggalkan istana untuk, itulah orang tidak setia. Sampai tinggalkan pelayanan. Itu sama dengan meninggalkan istana surga untuk menggali kubur. Sama dengan mencari perkara-perkara dunia yang akhirnya sia-sia. Cuma sampai dikubur. Sia-sia. Mencari perkara-perkara di dunia ini. Ya, dia tidak setia tinggalkan ibadah hanya untuk mencari perkara di dunia ini. Yang sia-sia belaka. Tidak ada gunanya. Seperti menggali kubur, tidak ada gunanya sama sekali. Nah ini, ayo hati-hati, sungguh-sungguh. Oh jadi om berhenti kerja, berhenti kuliah. Oh tidak, saya doakan yang keras kerja, ayo yang kuliah, tapi jangan tinggalkan ibadah. Bergumul betul-betul. Sebab nanti meninggalkan surga untuk menggali kubur. Nah, siap perkara dunia yang sia-sia dapat, tapi sia-sia seperti Yudas. Dapat duit, dia tinggalkan Tuhan, dia ini hanya karena untuk mendapat uang. Dapat uang tapi beli kuburan juga. Sia-sia, tidak ada guna. Nah, terutama kaum muda yang jauh dari orang tua, ya mungkin dari luar pulau, dari mana, tidak ada luar negeri ya. Oh, tidak masuk Yosef ya.
Sama Moses, ada satu dari Uganda, ya, ya. Dari luar negeri, lalu mau cari apa di sini? Ya cari ilmu ini ya bagus. Tapi kalau tidak dibarengi dengan ibadah pelayan yang sungguh-sungguh, yang setia, sama dengan menggali kubur. Sia-sia, jauh-jauh menyeberang pulau, sudah ada gunanya. Hanya sia-sia. Ayo tambah ibadah pelayanan yang setia. Supaya betul-betul hidup dalam suasana surga. Semoga kita bisa mengerti. Saya doakan, karena saya orang rantau juga, jauh, orang desa juga. Ya, ayo pengalaman, kalau dulu saya mengabaikan ibadah pengalaman waktu di Malang ini. Aduh, hidup ndak bisa tertata rapi, ndak karu-karuan. Ya bahasa apa itu ya, ndak karu-karuan hidup ini. Betul-betul. Ya, Tuhan tolong. Ya, untunglah masih diberi kesempatan kembali ke istana surga. Ya, semoga kita. Kemudian menggali kubur bagi dirinya sendiri. Sama dengan bunuh diri. Gali kubur lalu loncat ke dalam sudah. Mau apa gali kubur? Bunuh diri. Kalau kita tinggalkan ibadah pelayan tidak setia hanya karena mencari perkara dua, bunuh diri. Bukan hebat, bunuh diri. Membunuh diri sendiri. Itu jalan tol ke neraka. Bunuh diri. Jangan, ayo Om tetap doakan. Tapi jangan sampai kita ini terlalu bernafsu. Nah itu saja. Makanya istilah nafsu. Hawa terlalu bernafsu untuk makan satu buah itu. Hawa terlalu bernafsu. Makanya disebut hawa nafsu. Hawa terlalu bernafsu. Yang lain durian manggis sudah aku tinggal satu ini aja. Ya. Terlalu bernafsu, hawa nafsu. Jadi jangan terlalu bernafsu. Ya, jangan, biasa aja berdoa pada Tuhan, berusaha dan berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh ibadah pelayanan serahkan kepada Tuhan, itu yang benar. Jangan bunuh diri. Lempinel, apalagi Lempinel sudah menyerahkan diri, lalu tinggalkan seperti Yudas. Aduh, bunuh diri betul. Bunuh diri. Jangan, sungguh-sungguh setia. Ayo hari-hari ini Tuhan tolong. Dan juga menjadi bola tadi, menjadi bola. Bola permainan setan. Disepak sana, disepak sini oleh setan, menjadi bola, menggelundung terus. Disepak sana oleh setan, ke sana, ke sini, ke sana, bola permainan setan. Itu betul-betul. Bola permainan setan. Sampai binasa. Jabatan diambil, jubah indah diambil, jabatan diambil, Yudas diganti Matias, ini Sepna diganti, ada penggantinya juga, Yesaya pasal 22 itu saja. Terus ayat 20, ya ada penggantinya juga, Elyakim bin Hilkiah. Maka pada waktu itu aku akan manggil hambaku Elyakim ini yang mendapat jubah. Kalau perjanjian baru Yudas diganti Matias, kalau ini Sepna diganti Elyakim. Jubahnya dibuka, jubah indah hilang. Tidak mungkin indah hidupnya, kehilangan masa depan indah. Sampai kehilangan segala-galanya, kehilangan keselamatan. Nah ini tubuh yang mati. Ini antikris dengan kekuatan hawa nafsu. Jangan terlalu bernafsu. Dalam perjodohan, dalam pekerjaan, dalam kuliah. Jangan terlalu bernafsu, jangan terlalu ikuti hawa nafsu. Sampai tinggalkan Tuhan, jangan. Bukan berarti Om ini, waduh enggak dukung Om ini. Saya begini, enggak dukung, bukan. Saya cuma mengingatkan. Jangan terlalu bernafsu. Seperti Yudas, uang terlalu seperti tadi ini. Jangan, bahaya. Tetap taat dengar-dengaran pada firman. Tetap itu garisnya. Ini penutupnya tadi ke-18. Jangan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Itu yang tidak boleh. Yang lain boleh. Oh Om, saya mau kerja, saya mau kerja ini Om, tambah kerja ini. Oh terima kasih kalau mau kerja, oh puji Tuhan saya doakan. Tapi
Jangan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Itu garisnya. Bisa ngerti ya? Nggak saya? Wah om saya mau kegiatan ini. Oh boleh, saya dulu olahragawan juga boleh. Saya dukung. Tapi jangan lebih menuruti hawa nafsu daripada Tuhan. Tetap di garis. Tetap di garis. Tetap di garis. Jangan baik dalam segi pergaulannya apa di garis. Tetap taat. Tetap di garis. Itu yang benar. Saya ayo silakan. Masa muda gunakan kesempatan. Tetapi tetap di garis. Jangan keluar dari garis. Kalau keluar dari garis orang tuamu prit. Wasit orang tua itu. Gembala wasit. Kalau keluar prit. Ayo balik. Biasanya enggak mau. Ngamuk. Ya, tentu di prit. Wah bahaya kamu kalau gini. Ngamuk sudah. Kalau ngamuk itu lebih menuruti hawa nafsu. Tapi kalau mau dinasihati dan kembali lagi. Itu yang baik. Bisa? Nah itu semoga kita. Ini tubuh mati. Tidak berubah, tidak setia. Kehilangan segala-galanya. Kebinasaan selama. Ini kekuatan antikris kedua. Yang ketiga. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Kembali ke Matius pasal 8, 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata pada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang itu katanya, orang apa dia? Sehingga angin dan danau taat kepadanya. Loh ini. Hati-hati kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kaum muda. Hati-hati. Danau aja taat sama Tuhan. Ikan besar taat. Ikan yang menelan Yunus juga taat sama Tuhan. Masa kita tidak taat? Ciptaan yang mulia. Ya sungguh-sungguh bahaya. Kalau kita sampai lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Wah ngeri betul. Ya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh hari-hari. Ayo sekarang halangan yang ketiga. Nabi palsu dengan kekuatan angin dan gelombang di tengah lautan. Nah, kekuatan nabi palsu. Nabi palsu dengan kekuatan angin dan gelombang di tengah lautan dunia ini. Untuk menenggelamkan perahu hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Untuk menenggelamkan perahu hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ya, semoga kita mengerti. Nah, jadi pembangunan tubuh Kristus itu seperti suatu pembangunan tubuh Kristus yang benar seperti perahu bertolak ke seberang. Perahu bertolak ke seberang atau perahu bertolak ke seberang, perahu melintasi lautan dunia untuk menuju pelabuhan damai sejahtera Yerusalem baru. Nah, ini pembangunan tubuh Kristus yang benar. Bagaikan perahu bertolak ke seberang. Perahu melintasi lautan dunia untuk menuju pelabuhan damai sejahtera Yerusalem. Menghadapi dua hal. Pengorbanan satu. Harus. Mau melayani Tuhan harus pengorbanan. Semua harus dikorbankan. Untuk pembangunan tubuh. Waktu, tenaga, pikiran, keuangan. Dan lain-lain. Gengsi mungkin. Kecuali satu. Firman pengajaran benar tidak boleh dikorbankan. Pribadi Yesus tidak boleh dikorbankan. Ya itu satu. Kedua, menghadapi angin gelombang. Angin gelombang secara rohani. Yang di dalamnya ada kuasa maut. Angin gelombang. Angin ajaran-ajaran palsu. Efesus 4 ayat 14 itu. Ajaran-ajaran palsu. Ajaran-ajaran palsu. Kita bukan lagi anak-anak diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Angin ajaran-ajaran palsu. Macam-macam. Mulai dari kalau tabernakel, mulai dari pintu gerbang iman ada yang beda. Ada yang beda. Ajaran palsu beda dengan apa yang kita baca di Alkitab. Beda, itu palsu. Seperti buku matematika ditulis 2 tambah 2 4. Lalu ada guru ngajar 4,1 palsu. Tidak cocok dengan diktat yang sudah ditentukan di sekolah di Indonesia. Ya
Tidak cocok, itu palsu. Beda itu salah, palsu. Beda itu salah, palsu. Mulai pintu gerbang sampai ke atas, sampai ke dalam. Pintu gerbang pertobatan, ada yang ya sekali percaya Yesus selamat, biar membunuh, dia lagi merampok dibunuh, selamat percaya Yesus. Wah, ini ada sekarang. Jadi enak. Ya, biar kamu merampok ditembak, oh percaya Yesus selamat. Enak, tidak usah bertobat. Baptisan air, aduh macam-macam. Bukan pakai air juga ada, pakai bendera, pakai aduh macam-macam. Makanya baca Alkitab. Baca Alkitab. Ini tantangan kita. Ajaran-ajaran palsu untuk menenggelamkan perahu. Saudara, ini. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Ini supaya bimbang. Angin ajaran palsu membuat kita bimbang pada pengajaran yang benar pribadi Tuhan. Bimbang pada pribadi Tuhan. Pengajaran yang benar pribadi Tuhan. Nah, memang tantangan. Di sekolah tantangan, di mana-mana. Ya, saya buka aja tuh. Kakak saya wakil kepala sekolah. Paling senior sudah ya, bersama saya tahun 84 mengajar itu sampai sekarang 30 tahun lebih ya senior sudah. Lalu ditantang karena ada ibadah, guru harus ibadah ini. Tapi tidak cocok, dia datang. Tapi tidak cocok, makin datang makin tidak cocok. Tidak bisa. Ya, tidak cocok. Akhirnya dia tidak mau. Wah, dipanggil kepala sekolah. Nah, dia berkata pada saya, doakan dia. Apapun terjadi tidak apa-apa. Saya rela. Karena saya tertekan. Tidak cocok dengan yang diajarkan. Dengan Alkitab tidak cocok. Panggil, kamu harus gini. Tidak mau. Kenapa begini? Saya tidak mau berdebat. Tidak mau berdebat. Hati saya tidak damai. Saya tidak mau berdebat. Oh baik, laporkan ke atasan yayasan. Oke. Ya, baik. Minta doa lagi. Tolong doakan. Bertemu yayasan. Begini. Malah dia bisa bersaksi tentang pengajaran. Kasih majalah mana. Terakhir dia bilang, tidak ada masalah Pak. Tidak ada masalah. Asal kita berani. Tidak ada masalah Pak. Tidak ada masalah. Nah, sampai di sekolah, kepala sekolah, ya beginilah jalan keluarnya. Beliau sudah bilang kakak saya, kasih saya piket, tugas, terserah. Pokoknya jangan dianggap tidak mau ibadah, nganggur, enak, tidur-tidur. Bukan. Saya boleh kasih piket, boleh kasih apa, kalau bersih-bersih, boleh, tidak apa-apa. Cuma jangan ibadah. Karena tidak sesuai. Nah, tapi tidak, kamu di ruangan lain aja, baca Alkitab. Nah, sendiri, doakan kami juga, kan baik. Tidak saling memaksa, baik. Jangan kita ikut-ikut. Malah kita tidak dipaksa, malah kita maksa ikut. Wah ini yang berat, ini yang berat. Sedangkan yang lain dipaksa pun masih berusaha untuk lepas. Jangan. Tuhan tolong, bukan saya ngajarkan sekali lagi, oh di sini aja ibadah, yang lain salah. Enggak, sesuai. Kalau enggak sesuai bahaya. Bimbang terhadap pengajaran, bimbang terhadap pribadi Yesus, tenggelam. Mulai tenggelam rohani kita. Mulai tenggelam. Ya, semoga kita. Kemudian gelombang, pencobaan-pencobaan di segala bidang. Pencobaan-pencobaan di segala bidang. Bidang jasmani, ekonomi, pelajaran semua. Wah, dihantam oleh setan. Pencobaan secara jasmani di segala bidang. Pencobaan secara rohani, itulah dosa-dosa sampai puncak dosa mengurung kita, bagaikan gelombang yang menghantam hidup dimanapun. Lautan dunia ini ada gelombang, termasuk saya. Kita semua hati-hati, hati-hati. Dimanapun, di kamar ada televisi, ada ini, di kantong ada HP. Wah itu ada gelombangnya semua. Memang ada gelombangnya. HP, gelombang apa itu? Tapi yang bahaya gelombang kenajisan, dosa-dosa sampai puncak dosa. Itu gelombang. Hati-hati menghantam kita supaya kita bimbang terhadap kuasa Tuhan. Nah, ya tidak percaya. Ya, kuasa. Bahkan ada yang ke dukun, ada yang kemana menghadapi masalah, tidak percaya kepada kuasa. Nah, itu tenggelam di tengah jalan, binasa selamanya. Kalau sudah bimbang, tenggelam. Petrus bimbang, mulai tenggelam. Nah, ya,
itu binasa selamanya sampai tenggelam di lautan api dan belerang. Nah, ayo semoga kita bisa mengerti. Ayo hati-hati menghadapi setan Tritunggal ini, pemecah belah itu setan Tritunggal. Hati-hati kita menghadapi hari-hari. Nah, semoga kita mengerti. Tadi tubuh Babel, tubuh yang mati, kemudian tubuh yang bimbang. Nah, ini yang bahaya. Tidak mati om, saya tetap rajin om, tidak mati. Ya, nah, ini tidak Babel, tidak jahat, tapi bimbang. Nah, mau sini mau sana, mau sini mau sana, bimbang. Dua, bimbang. Bahaya itu. Bisa tenggelam, sampai tenggelam di lautan api belerang, binasa. Semoga kita mengerti. Jalan keluarnya dari pihak Tuhan, Matius 8 ayat 24. Menghadapi angin gelombang ini jalan keluarnya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau sehingga perahu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid membangunkan dia. Tuhan tolong kita binasa. Yesus tidur bangun. Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Jalan keluarnya cuma itu. Yesus harus tidur sama dengan taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Yesus harus mati dulu, tidur baru bangkit, baru bangun. Tidur dulu baru bangun. Kalau enggak tidur, kamu bangun, dia bangun terus. Tidur baru bangun, mati baru bangkit. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib 9 sampai 10. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala di langit, setan dengan roh jahat, roh najis, tubuh Babel yang ada di atas bumi, nabi palsu, tadi gelombang, angin gelombang yang menenggelamkan, dan di bawah bumi antikris dengan hawa nafsu daging. Dikalahkan semua. Ini caranya cuma satu. Jalan keluar dari pihak Tuhan, Yesus harus mati. Taat sampai mati di kayu salib untuk mendapat nama di atas segala, mengalahkan setan Tritunggal. Nah, mengalahkan setan Tritunggal, penghalang pembangunan tubuh Kristus, dikalahkan. Dikalahkan. Nah, semoga maka kita harus taat sampai daging tak bersuara untuk mendapat kuasa nama Yesus, juga tidak dihalangi oleh setan Tritunggal dalam pembangunan tubuh Kristus. Tidak terhalang. Nah, kalau banyak terhalang, sudah didoakan kok banyak terhalang ini. Ketaatannya ini. Nah, taat atau enggak ini? Atau bimbang? Atau mendua hati? Nah, ini ketaatannya. Ayo, kalau taat pasti menang. Amin. Kalau taat sampai daging tak bersuara, kita boleh menyeru nama Yesus, kita mendapat kuasa nama Yesus mengalahkan setan Tritunggal. Taat sungguh-sungguh. Nah, kemudian Yesus bukan cuma mati, bangun. Bukan cuma tidur, bangun. Yesus bangkit. Ini dari pihak Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 mulai. Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani pasal yang kedua, maaf. Ibrani pasal yang keempat ayat 14 mulai. Ibrani pasal yang keempat ayat 14 mulai. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 15. Yuk, sebab imam besar yang kita punyai bukan imam besar tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mendapat pertolongan kita pada waktunya. 16, ya sudah, terima kasih. Nah inilah. Jadi Yesus mati tadi mengalahkan setan Tritunggal, tapi Yesus bangkit. Yesus bangkit. Sebagai imam besar, gembala agung, dia mengulurkan tangan, siap mengulurkan tangan untuk menolong kita tepat pada waktunya. Dia siap mengulurkan tangan anugerah yang besar untuk menolong kita tepat pada waktu.
Sebab tenggelam kalau tidak tepat waktu, terlambat berapa detik hilang. Hilang sudah, tidak bisa dicari lagi. Di tengah lautan berlubang, harus tepat waktu. Percayalah, Yesus tepat waktu menolong kita semuanya. Sehingga Yesus tepat waktu untuk menolong kita. Nah, dari pihak kita apa? Dari pihak kita sekarang. Markus 4:39, diam dan tenang. Diam dan tenang. Kalau lari-lari di tengah perahu yang dihantam gelombang, tambah tenggelam perahunya. Diam, tenang. Lah ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata pada danau, diam, tenang. Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh. Dari pihak kita, diam, tenang. Diam, koreksi diri. Berdiam diri. Koreksi diri. Sehingga koreksi diri. Kalau lewat ketajaman pedang firman. Kalau ada kesalahan, ditemukan dosa, minta ampun. Diampuni, jangan berbuat. Bertobat. Bertobat. Nah, kalau tidak salah, jangan membela diri. Nah, tetap diam, jangan membela diri. Kalau salah ngaku, diampuni, jangan berbuat dosa lagi, bertobat. Kalau tidak salah, tidak usah membela diri. Serahkan pada Tuhan. Itu diam. Tenang. Nah, tenang seperti Yakub tenang di kemah. Tergembala hari-hari ini dengan benar baik, jangan mendua hati. Tergembala. Nah, tergembala dengan benar dan baik. Nah, ini dalam penggembalaan hanya satu makanan. Nah, jangan mendua hati. Yudas mendua hati. Makan makanan dari Yesus. Tapi dari ahli Taurat, orang Farisi dua. Tidak kuat. Pasti pilih yang tidak benar. Pasti kalau benar dan tidak benar, pasti pilih yang tidak benar. Nah, jangan mendua. Tergembala dengan benar. Tenang. Tenang menguasai diri. Tidak berharap pada yang lain. Tidak mengandalkan yang lain menguasai diri. Tapi hanya percaya berharap Tuhan. Berseru nama Yesus. Berseru nama Yesus. Nah, semoga kita mati. Jadi ini sikap kita, diam, bertobat, berseru. Sama dengan mengulurkan tangan juga kepada Tuhan. Mengulurkan tangan, maka Tuhan mengulurkan tangan anugerah yang besar untuk menolong kita tepat pada waktunya. Menyelesaikan masalah tepat pada waktunya. Mengangkat, nah, yang tenggelam diangkat. Mengangkat kita dari kejatuhan-kejatuhan, dipulihkan. Untuk hidup benar suci. Mengangkat dari kegagalan menjadi berhasil dan indah. Nah ini, kita ulur tangan, diam dan tenang. Tuhan ulur tangan anugerah yang besar. Untuk menolong tepat pada waktu. Artinya menyelesaikan semua masalah yang mustahil tepat pada waktu. Mengangkat kita dari kejatuhan. Dari ketenggelaman, dari kejatuhan. Supaya kita dipulihkan, hidup benar lagi. Jatuh dosa apa-apa, ayo hidup benar lagi malam ini. Mengangkat kita dari kegagalan, berhasil dan indah. Mengangkat itu kita dipakai, diangkat dipakai oleh Tuhan. Dalam pembangunan tubuh Kristus yang benar, yang sempurna. Dan diangkat itu disucikan, diubahkan. Sampai sempurna seperti dia. Ini uluran tangan kepada Tuhan. Tuhan ulurkan tangan kepada kita. Semua selesai, semua berhasil indah, semua pulih. Semua dipakai oleh Tuhan sampai sempurna seperti dia. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Masuk pelabuhan damai sejahtera bersama dia selama. Semoga kita bisa mengerti. Ayo jangan seperti ahli Taurat beribadah. Orang beribadah tapi tidak mau firman. Nah, tidak mau firman. Sehingga hanya yaitu tadi. Memancing tadi itu dan lain sebagainya. Hanya memancing Yesus, hanya mengintai, hanya membanjiri dengan soal-soal troublemaker, memecah belah itu, menangkap Yesus. Jangan, itu bahaya. Nah, itu menghalangi pembangunan tubuh, binasa selama. Tapi mari sekarang apapun keadaan kita, kamu udah serahkan pada Tuhan. Diam, tenang, bertobat, tenang, tergembala, tenang, hanya berseru kepada Tuhan. Percaya berharap dia. Ulurkan tangan, Tuhan ulurkan tangan. Anugerah besar kepada kita. Tuhan
Tuhan menolong kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Mari kita bangkit berdiri dimanapun berada. WN4 Surabaya, Suprapto 2 ABC di depan, Suprapto 2 ABC Medan di depan laptop, di depan apapun di luar negeri, dalam negeri. Ayo kita sama, kuasa Tuhan sama, uluran tangan Tuhan sama di tengah kita sekalian. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Mari. Haleluya. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Bila ku angkat tangan, bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Dengan tundukkan kepala. Mungkin orang tuamu tidak tahu apa keadaanmu yang jelas hari-hari. Tidak ada yang bisa menolong. Hanya ada satu, Yesus, yang siap untuk menolong. Mungkin dalam ketenggelaman, dalam kejatuhan. Haleluya. Ayo kembali pada Tuhan. Hidup dalam tangan Tuhan. Tempat paling indah, paling aman. Haleluya. Diam dan tenang. Lagi. Tundukkan kepala, tutup mata. Saya tidak panggil maju malam ini. Tapi kalau ada yang mau mengulurkan tangan, saya mau kembali kepadamu. Diam tenang hidup itu. Jangan ikuti hawa nafsu masa muda. Jangan ikuti gejolak. Oh begini harus berjalan. Dalam segala bidang hati-hati. Lagi, ayo. Angkat dua tangan. Pasrahkan kepada Tuhan. Yesus tolong saya. Yesus hidupku dalam tangan-Mu. Saya akan mengutamakan Engkau Tuhan. Saya tidak akan ikuti hawa nafsu. Saya tidak ikuti roh jahat, roh najis. Saya tidak ikuti nabi palsu, ajaran-ajaran palsu dan lain-lain. Saya ikut Engkau Tuhan. Peluk saya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kur. Haleluya. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Jalan surga dibuka. Sekali lagi. Masa depan dibuka malam ini. Lewat ketaatan. Diam dan tenang. Taat, bertobat, taat. Berdoa, menyeru kepada Tuhan. Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa.
Sembah dia. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Engkau tidak biarkan kami, terutama kaum muda, Tuhan. Engkau tidak biarkan dimanapun berada. Yang hampir tenggelam, yang sudah tenggelam seperti Yunus. Engkau sanggup mengangkat Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Engkau. Ya Allah. Ya Allah, Engkau. Ya Allah, Engkau. Tidak ada yang mustahil bagimu. Yang dalam kesulitan, kemustahilan, Engkau tolong. Oh, Allah. Yang putus asa mungkin dalam kesusahan, kesedihan, tolong. Yesus tolong. Yesus tolong. Yang berhasil tolong juga, jangan sombong. Tolong juga Tuhan. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Terima kasih. Sampai terangkat di awan-awan bersama Engkau selamanya. Haleluya. 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 Engkau tidak menipu kami. Haleluya. Haleluya. Peluk saya, peluk kami semua dimanapun kami berada. Peluk kami, jangan lepaskan kami sampai Engkau datang kembali kedua kali. Berikan batas ketaatan Tuhan. Lebih menuruti Tuhan sekalipun sakit bagi daging. Jangan ikuti hawa nafsu yang menyesatkan kami. Tuhan tolong, jangan ikuti keinginan kami. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Engkau mampu membuat semuanya indah pada waktunya. Engkau mampu untuk membuka pintu-pintu bagi kami. Engkau mampu melakukan semua Tuhan. Engkau terlalu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mengangkat dari kejatuhan, kegagalan Engkau mampu. Bahkan mengangkat di awan-awan yang permai saat Engkau datang. Engkau mampu Tuhan. Terima kasih. Gembalakan kaum muda semua di sini WN4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, dalam negeri, luar negeri, dimanapun mereka berada. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamahan tangan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, membimbing kami hidup benar, suci, sempurna. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali Tuhan, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami semua Tuhan. Haleluya. Tarik yang ada di liang kubur hari-hari ini. Tarik menuju kerajaan surga Tuhan. Setia berkobar lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih. Jiwa baru pertambahkan. Pakai kami menjadi saksimu, membawa jiwa baru. Tuhan datang kepada Tuhan, membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan, oleh kemalasan, kekerasan hati, oleh keluarga dan lain-lain. Kami usir semua dalam nama penyakit, dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan, tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan Engkau tolong kiranya. Pergumulan dalam pergaulan Engkau tolong juga Tuhan. Kaum muda berikan pergaulan yang baik, yang benar, yang suci Tuhan. Engkau tolong berikan Tuhan perjodohan yang terbaik juga. Yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan kaum muda, beri jodoh yang dari Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Beri masa depan berhasil dan indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian. Yang bekerja berkati juga dengan berkat-berkat dari surga. Buka firman, buka jalan. Tolong semua mereka berhasil untuk memuliakan nama-Mu. Apa yang diusahakan kerjakan. Tolong yang mencari pekerjaan tolong juga
tapi jangan mengganggu ibadah mereka. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat, akal budi pertolongan menghadapi UAS, skripsi, tesis, disertasi, apapun. Tolong semua Tuhan. Nilai-nilai yang baik, lulus dengan baik, naik kelas dengan baik. Namamu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih. Ya Allah, tidak ada yang mustahil bagimu. Segala pengorbanan mereka untuk dipakai Tuhan, Tuhan tidak akan tutup mata. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali. Waktu, tenaga, keuangan, apa yang sudah mereka persembahkan. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa Tuhan. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda, terutama selamatkan mereka semua. Gembala-gembala di daerah yang pernah mendidik kami belum bisa balas apa-apa Tuhan. Balaskan berkat, terutama pakai mereka dalam pengajaran benar. Berikanlah pertambahan jiwa-jiwa. Terima kasih, syukur kepada. Banyak permohonan kami, Tuhan yang tahu semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita nyanyi 20. Nyanyian rohani, kemudian korban malam ini masih dipersembahkan. Korban malam ini untuk retreat ya, untuk retreat di mana? Bakti Alam di Pasuruan ya. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Mari. Dulu saya jauh dari jalan surga. Orang yang terhilang dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesat jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong. Puji Tuhan, besok pagi di sini jam 7 kurang 10 pagi kebaktian umum. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan kasih nilai plus, nilai tambah. Ya, tambah itu salib, semuanya dari salib. Apapun bisa Tuhan tambahkan kepada kita semua. Ya, di WR4 Surabaya besok jam 11 kurang sedikit kebaktian umum. Ayo gunakan hari libur. Datang pada Tuhan, nilai tambah dari Tuhan ya. Di Medan, Hotel Danau Toba Internasional Royal Room Medan jam 19.15 juga sama, gunakan hari libur untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberi nilai tambah, salib dari semuanya kita dapatkan dari salib. Tambahan apapun Tuhan berikan, ya. Tuhan menolong kita semuanya. Nah, kemudian Selasa Kemis di sini, Selasa pendalaman Alkitab, Kamis doa penyembahan 5:15 sore. Di Surabaya Rebu Jumat 5:30, Rebu pendalaman Alkitab, Jumat 5:30 doa penyembahan. Di Medan Senin jam 5:30 sore pendalaman Alkitab, pagi juga ada jam 9 pagi pendalaman Alkitab Kidung Agung, kalau sore Kitab Wahyu, ya. Kemudian Rabu, Kemis bersamaan dengan Malang, doa penyembahan jam 5:15. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Mohon bantu doa agar pekerjaan tidak mengganggu ibadah dari putra di Bali. Baik. Mohon segera daftar retreat, baru 190 orang baru. Ya, kalau ke Selekta 400. Ya. Kenapa takut? Tidak usah takut. Ya. 0 sampai 100.000, 0 sampai, tidak usah malu, ada kolekta, ada ini, kita semua saling menanggung ya. Seberapa berkat Tuhan, tapi yang lebih boleh, mau 300.000 seorang boleh, silakan ya. Yang memang berkatnya silakan, tidak ada masalah, sama-sama kita ya.
Wah, terutama keluarga saya banyak, saya mengerti ya. Ayo silakan gunakan kesempatan ini ya. Sudah saya mau alihkan nih, tapi ya lumayan sudah ya. Kasihan juga, tidak pernah retreat kita yang menginap ya. Kali ini menginap. Tapi yang mau berangkat Jumat saja boleh ya. Mau berangkat Kamis sore silakan ya. Ayo Kamis siang sudah bisa ya. Kamis siang berangkat bisa, yang sore juga bisa, silakan kita atur bersama. Nanti kebaktiannya malam, kemudian besok paginya ya. Dan ada juga ya, acara-acara. Di Medan saya masih cari waktu ya. Di Medan nanti satu waktu juga ada ya. Baik, Tuhan memberkati. Kasihan Medan cuma dengar saja ya. Ini baik, saya cari waktu juga untuk Medan ya. Baik. Kemudian yang ulang tahun 18 sampai 25 November, Bapak Ari Sanjaya Kusuma itu kemarin menikah di Semarang ya. Ya, baik. Hari ini 18. Ibu Yemima Yunika Gracia Surabaya hari ini. Arta Novena Om Pusunggu Surabaya hari ini. Maria Yosefin Kristianova 19. Ibu Rosa Ogi Jakarta 19. Yohanes Divi Pratama Yosep Sekolah Minggu 19. Bapak Seno Prawira 20. Clairin Jovita Sekolah Minggu Surabaya 20. Dr. Andrew Abraham Damani Medan 20 November. Ya, dokter bukan dokter ini ya, dokter umum ya. Willem Rafael Chandra Sekolah Minggu Surabaya 20. Yesi Fabio Verina 21. Novia Diansari 21. Novia Ayu Murnisari Sekolah Minggu 21. Margareta Surabaya 21. Bapak Henry Palti Tampu Bolon Medan 22. Jessica ya betul. Jessica atau Jessica ya. Maaf ya, Sekolah Minggu 22. Mita Ayunda Putri 23. Ibu Tiarma Simarmata. Ibu Agustinus Simanjuntak 23. Ibu Susana Andrianti 24. Kevin Yovianus Putra Sekolah Minggu Surabaya 24. Bapak Nino Harta Pribadi 25. Maria Novalina Tampu Bolon Medan 25. Belinda Aksela Pradana Sekolah Minggu 25. Bapak Alexa Pradana, iya tadi salah, mohon maaf ya, orang desa ya, namanya bagus-bagus ini. Bapak Robi Cahyadi Surabaya 25. Baik, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian. Sekali lagi kami berdoa untuk putra Erwin Putra, Tuhan Engkau jamah supaya tidak terhalang dalam ibadah pelayan. Buka firman, buka jalan. Yang berulang tahun Tuhan tolong hari ini, besok dan selanjutnya, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk retreat kaum muda. Tuhan tolong juga beri kesempatan kaum muda bisa berbahagia dalam Tuhan, beribadah dan berbahagia di dalam Engkau. Tuhan tolong buka jalan, semua bisa ikut, Tuhan tolong semua. Terima kasih, syukur kepada latihan kur kaum muda, Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, baik di Malang, di Surabaya, di Medan, semua jaga, lindungi, sertai, jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan bersama kami, tiba di rumah dengan selamat, kembalikan besok pagi, besok siang, besok malam dengan setia kepadamu, bisa beribadah kepadamu. Terima kasih, syukur kepadamu, terima kasih. Yang tidak hadir, Engkau jamah, beri kesempatan untuk datang. Kepada yang sakit, jamah juga. Yang apapun keadaan, Engkau jamah semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Latihan kur, Tuhan berkati semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.